media informasi dan edukasi untuk para guru dan pelajar Indonesia. Di video kali ini kita akan membagikan info terkini terkait susunan kegiatan atau jadwal seleksi P3K untuk guru di tahun 2021, di mana kita ketahui rencana awal pendaftaran itu dibuka di bulan Januari, ternyata ada perubahan jadwal dari pihak pelaksana, dan ini adalah update terbarunya. Baik, kita langsung saja. Di bulan Februari ini, materi belajar untuk seleksi P3K akan diluncurkan untuk diakses para calon pendaftar. Dan itu sudah diluncurkan Bapak Ibu bisa mengakses di portal belajar SIM PKB. Nah, untuk saat ini masih dalam status demo dan masih dalam proses pemantapan oleh pihak pelaksana, dalam hal ini Kementerian Pendidikan. Tidak lama lagi di bulan Februari, portal ini akan bisa diakses secara penuh untuk belajar materi-materi seleksi P3K. Nah, jadi bulan Februari ini khusus untuk peluncuran media belajar, yaitu portal belajar P3K. Selanjutnya di bulan Maret, Bapak Ibu, formasi akan diumumkan setelah divalidasi oleh daerah. Jadi formasi itu diajukan oleh daerah kepada pihak kementerian, kemudian kementerian memverifikasi dan terakhir akan divalidasi lagi oleh daerah. Apakah sudah valid atau masih ada yang direvisi seperti itu. Jadi di bulan Maret insya Allah formasi sudah akan kita ketahui, sudah akan dipublikasi. Nah, selanjutnya di bulan April 2021 pendaftaran P3K ini sudah dibuka. Jadi di sini Bapak Ibu sudah mulai mendaftar, sudah mulai mengupload dokumen-dokumen yang wajib perlu disiapkan. Itu diantaranya adalah KTP pastinya, kemudian ijazah S1, kemudian kartu keluarga, pas foto, ya, dan lain sebagainya. Ini sudah kami jelaskan di video kami sebelumnya, Bapak Ibu bisa cek. Nah, tentu dalam bentuk scan dalam format PDF seperti itu, kecuali foto bisa jadi dalam bentuk JPEG. Oke, setelah Bapak Ibu melakukan pendaftaran di bulan April, Bapak Ibu akan lanjut di bulan Mei, itu sudah dilakukan proses seleksi administrasi dan masa sanggah. Jadi bulan April Bapak Ibu mendaftar, mengupload dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, dan di bulan Mei pihak pelaksana, dalam hal ini Panselnas, Panitia Seleksi Nasional, akan menyeleksi berkas-berkas yang Bapak Ibu upload, apakah sudah memenuhi persyaratan atau memang belum. Bagi yang memenuhi persyaratan akan dinyatakan lulus administrasi, bagi yang belum itu dinyatakan tidak lulus tapi diberikan masa sanggah. Nah, masa sanggah ini adalah masa di mana pihak pelaksana atau panitia memberikan waktu kepada yang dinyatakan tidak lulus untuk menyanggah, misalnya ada kekeliruan dari pihak panitia sehingga tidak meluluskan. Nah, di sini peserta bisa memberikan sanggahan bahwa saya seharusnya lulus karena dokumen saya lengkap dan sebagainya. Nah, inilah yang digunakan oleh peserta di masa sanggah. Jadi pengumuman ini tidak mutlak. Misalnya panitia mengumumkan tidak lulus administrasi, tidak lulus berkas, bukan berarti sudah dipastikan tidak lulus, kecuali memang persyaratan tidak terpenuhi. Jadi kalau memang Bapak Ibu pada saat diumumkan tidak lulus, merasa ini ada kekeliruan, manfaatkanlah masa sanggah ini untuk membenarkan yang keliru, dan insya Allah akan direvisi pengumumannya oleh panitia dan diluluskan seleksi administrasi. Selanjutnya di bulan Juni, ujian pertama akan dilaksanakan untuk seleksi P3K. Sebagaimana kita ketahui, ujian P3K tahun ini itu ada 3 kali tidak lulus di ujian pertama, lanjut kedua dan ketiga. Untuk ujian pertama itu akan dilaksanakan di bulan Juni 2021. Adapun tanggalnya ini belum secara detail diumumkan oleh pihak pelaksana, hanya diumumkan bulan pelaksanaannya. Jadi Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri dengan mewanti-wanti bulan-bulan penting yang sudah diumumkan oleh panitia ini. Selanjutnya di bulan Juli itu akan ada pengumuman kelulusan ujian 1. Akan diumumkan hasil ujian di bulan Juni, di mana ujian bulan Juni itu adalah ujian pertama, dan diberikan juga lagi-lagi masa sanggah. Misal diumumkan kelulusan, lantas anggaplah Bapak A diumumkan tidak lulus. Ternyata menurut Bapak A ini ada kekeliruan dari panitia dalam misalnya mengoreksi atau memeriksa hasil ujian si Bapak A ini, maka bisa Bapak A ini menyanggah pengumuman tersebut, tentu dengan alasan-alasan yang jelas dan bukti-bukti yang kuat. Nah, setelah itu ketika memang sanggahannya ini valid, maka
tentu pihak pelaksana akan mempertimbangkan untuk direvisi pengumuman ketidaklulusannya menjadi lulus. Nah, inilah sistem seleksi yang demokratis, tidak otoriter ya. Jadi memang sangat demokratis. Tapi tentu sekali lagi dengan bukti sanggahan yang kuat Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya di bulan Agustus tahun 2021 itu adalah pemberkasan untuk yang sudah lulus ujian 1. Nah, di bulan Juli diumumkan kelulusan, yang sudah lulus selamat, Anda sudah masuk ke pemberkasannya. Pemberkasan untuk pengangkatan seperti itu karena sudah dinyatakan lulus. Sementara Bapak Ibu yang belum lulus di ujian 1, di bulan Agustus itu adalah masa di mana Bapak Ibu mendaftar ulang untuk ujian kedua. Nah, apakah daftar ulangnya ini harus upload dokumen atau tidak? Ini belum ada info detail, nanti akan lebih detail diumumkan. Yang pasti di bulan Agustus ini adalah pendaftaran ujian kedua untuk yang belum lulus di ujian pertama. Dan juga tentu di bulan Agustus ini yang tidak lulus tadi menggunakan bulan ini untuk belajar lagi. Nah, di bulan September itu dilaksanakan ujian kedua. Nah, bagi yang tidak lulus di ujian pertama, lanjut lagi ke ujian kedua ini. Jadi ada durasi sekitar 2 bulan untuk mempersiapkan diri, karena seleksi pertama di bulan Juni, Juli, Agustus, September, sekitar 2 bulan lebih Bapak Ibu mempersiapkan diri kembali untuk seleksi di ujian kedua ini. Setelah bulan Oktober 2021, itu akan ada pengumuman kelulusan ujian kedua. Akan diumumkan lagi hasil ujian di seleksi kedua, dan bagi yang tidak lulus dan merasa kekeliruan dalam pengumuman, maka bisa menggunakan masa sanggah seperti yang kami jelaskan untuk memperbaiki, untuk menyanggah dengan bukti yang valid. Di bulan November, Bapak Ibu, itu akan ada lagi pemberkasan yang lulus ujian kedua. Jadi yang sudah lulus, selamat, Anda sudah masuk ke pemberkasan. Sementara yang belum lulus, daftar ulang lagi untuk ujian ketiga, karena memang ada 3 kali kesempatan untuk seleksi. Jadi peluangnya sangat besar. Nah, setelah itu Bapak Ibu, di bulan Desember itu ujian ketiga. Nah, inilah jadwal yang kami dapatkan dari berbagai sumber yang insya Allah valid dan bisa dipedomani. Baik, kami review sekali lagi untuk Bapak Ibu lebih mengingat. Di bulan Februari itu materi belajar diluncurkan, portal yang ini. Kemudian di bulan Maret itu adalah formasi diumumkan. Kemudian di bulan April itu pendaftaran peserta. Kemudian lanjut ke bulan Mei itu adalah seleksi administrasi dan masa sanggah. Kemudian di bulan Juni itu adalah seleksi pertama. Kemudian di bulan Juli itu adalah pengumuman kelulusan ujian 1 dan masa sanggah. Kemudian di bulan Agustus itu pemberkasan yang lulus ujian pertama dan daftar ulang ujian kedua untuk yang belum lulus ujian pertama. Kemudian di bulan September itu ujian kedua. Di bulan Oktober itu adalah pengumuman kelulusan ujian kedua dan masa sanggah. Di bulan November itu masuk pada pemberkasan yang lulus ujian kedua dan daftar ulang untuk yang tidak lulus di ujian kedua untuk mengikuti ujian ketiga. Dan di bulan Desember pelaksanaan ujian ketiga. Nah, seperti inilah rundown acara untuk peserta seleksi P3K 2021. Manfaatkan di bulan Februari untuk belajar sebanyak mungkin materi-materi terkait P3K, sehingga diharapkan Bapak Ibu hanya ujian 1 kali saja di bulan Juni saja, sehingga di bulan Juli Bapak Ibu sudah bisa pemberkasan untuk pengangkatan. Nah, demikianlah info yang kami share, semoga bermanfaat. Kami akhiri